Kalau jarinya bisa dilatih sampai sejauh ini, seberapa besar kekuatannya? Hanya dengan satu trik dia bisa mematahkan tulang belakang seorang pria. Jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan musuhnya, dia pasti sudah mati. Pria itu bernama Carlos. Carlos adalah pejuang juara. Sebulan sebelumnya dia masih pemula yang lemah. Carlos membawa surat pengantar ayahnya untuk mencari master untuk belajar bela diri. Tapi sifatnya begitu nakal. Dia menunjukkan keahlian bela diri di depan semua orang dan masih ingin bertarung dengan master. Master melihat bahwa dia begitu nakal. Detik berikutnya master bertanya apakah dia bisa bela diri. Lalu master dengan mudah membanting tubuh Carlos. Carlos berkata bahwa dia belum siap. Dia juga mengatakan bahwa master itu curang. Master mematahkan pergelangan tangan Carlos lalu memutar Carlos ke lantai. Lalu dia berkata kungfumu amatir tapi masih mau melawannya. Master akhirnya menyuruhnya tinggal. Tugas hariannya adalah membunyikan lonceng. Dia juga meminta Carlos untuk membersihkan lantai, membeli makanan dan mencuci baju untuk saudara-saudaranya. Jika Carlos ketahuan bermalas-malasan sedikit saja maka dia akan segera dihukum. Hingga suatu hari saat Carlos membeli sayuran, dia bertemu Sarah. Hujan tiba-tiba turun. Semua orang bergegas berlindung. Hanya Sarah yang berdiri di sana dan mandi hujan. Perasaan itu seperti perifana. Adegan ini menarik perhatian Carlos. Dia datang lalu menyapa Sarah. Tak disangka tindakannya itu membuat Sarah tertarik. Dia pun merasa lebih simpati terhadap Carlos. Setelah itu mereka menari bersama-sama dan bahagia. Setelah menari mereka berdiri di bawah derasnya hujan. Adegan ini benar-benar mencuri hati. Saat pulang Carlos langsung mengeluh kepada master. Mengapa kamu tidak mengajari aku kungfu sungguhan dan malah membuatku melakukan hal-hal yang tidak berguna? Sang guru langsung menyerang Carlos. Dia menyerang beberapa kali tetapi Carlos bisa menahannya. Carlos akhirnya mengerti. Ternyata tugas acak yang diberikan kepadanya adalah untuk melatih dirinya sendiri. Mulai detik ini master akan mulai mengajari Carlos seni bela diri yang sebenarnya dan membuat Carlos semakin kuat. Setelah itu akhirnya Carlos bisa mengalahkan 100 prajurit. Teman seperguruannya bukan lagi saingannya. Saat itu pria kekar ini muncul. Dia adalah putra seorang master. Dia juga tokoh seni bela diri nasional. Realitasnya begitu kuat. Ia membuka sekolah tinju di Bangkok dan diam-diam berlatih dengan keras. Dia kembali ke negaranya untuk mengikuti perlombaan perahu yang diadakan setahun sekali. Sebagai kepala regu dia tiba-tiba melihat senyum Sarah. Dia tergila-gila kepada Sarah lalu dengan cepat mendayung dengan sekuat tenaga. Perahunya melaju dengan sangat cepat dan mendapatkan posisi pertama. Untuk mendapatkannya, ia langsung pergi ke rumah Sarah dan berkata ingin melamarnya. Ayah Sarah setelah melihat uang itu langsung setuju. Tetapi dia masih gugup, karena dia tahu putrinya sedang berkencan dengan pria lain. Dia mengancam akan menyingkirkan pria yang berkencan dengan Sarah. Ternyata perkataannya didengar oleh ayahnya. Apa yang dia lakukan salah. Dia memperingatkan bahwa cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dimenangkan dengan pukulan. Kamu seharusnya menyerah lebih awal. Dia dengan marah melihat ayahnya tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat makan malam dia memasukkan obat ke dalam bubur ayahnya. Tanpa ragu sang ayah memakannya. Namun detik berikutnya saat ayahnya ingin meminum segelas air, tapi ditolak oleh putranya. Matanya memandang ayahnya kesakitan. Tapi dia tidak peduli sedikit pun. Ketika master sudah tiada, tidak ada lagi yang bisa menghentikan pria jahat ini. Saat Carlos sedang berjalan bersama adiknya, tiba-tiba adiknya diculik oleh sekumpulan penjahat. Tolong lepaskan adik saya. Apakah kalian tidak lihat bahwa dia hanya anak kecil? Tapi para preman malah mempermainkan adik Carlos. Saat para preman melempar adiknya, mereka tidak sengaja membuatnya terluka. Carlos sangat marah. Adiknya berteriak untuk meminta tolong. Tapi Carlos sedang dikepung oleh para preman ini. Carlos menarik para preman ke lampu mobil dan langsung pecah. Dia melompat dan menendang preman itu. Carlos dengan cepat mengejar menuju sebuah lokasi bangunan. Dia kehilangan adiknya dan berteriak marah. Mereka masih memegang kaki adiknya untuk menggoda Carlos. Carlos melempar penjahat itu dengan batu dan adiknya akhirnya lolos. Carlos tersenyum ceria. Para preman turun dari lantai atas ke bawah. Carlos menurunkan saudaranya.
Pertarungan baru saja dimulai, saat Carlos akan memukul penjahat itu dengan pipa. Untungnya sang adik menghentikannya tepat waktu. Carlos memberinya segelas air. Lalu dua mobil datang dan menyeret Carlos keluar. Carlos saat ini menghadapi atlet nasional. Tentu saja Carlos bukan pesaingnya. Ini benar-benar pukulan satu sisi. Hanya satu pihak yang dipukuli. Carlos kabur lalu dia mengambil selang pompa bensin. Dia menyiram seluruh tubuhnya dengan bensin lalu menyalakan korek api. Siapa yang berani mendekat maka akan ikut dia ke alam kubur. Pria jahat ini akhirnya menyerah dan pergi. Tapi dia tidak bermaksud untuk melewatkan itu. Dia menculik Sarah lalu membawanya ke Bangkok. Ayahnya hanya bisa pasrah dengan keadaan. Dia meminta seseorang untuk datang dan bilang pada Carlos. Mendengar kekasihnya ditangkap, Carlos begitu marah. Dia membeli tiket pesawat ke Bangkok. Carlos ingin menghancurkan pria itu lalu menyelamatkan Sarah. Tugasnya sekarang adalah menemukan tempatnya. Dia masuk ke ruang tinju dan bertemu dengan orang yang memenangkan 99 pertandingan. Dia adalah petarung terbaik yang pernah ada. Semua orang bersorak untuknya. Tapi Carlos hanya membutuhkan satu serangan untuk mengalahkannya. Tiba-tiba suasana menjadi tegang. Karena tidak ada yang mengira Carlos akan menang. Di depan layar seorang pejuang berdiri dan merasa takjub. Besoknya Carlos mulai menemukan lokasi Sarah diculik. Dia dihadang preman tetapi mereka begitu cepat dipukuli. Mereka mengatakan lokasi Sarah saat ini. Tetapi tempat ini tidak sederhana. Pintu masuk memiliki penjaga yang memiliki detektor logam dan generator flash. Selain itu di setiap lantai ada pria kuat bernama Jukon. Ada juga pembunuh top di dalamnya. Dia biasa dipanggil naga hitam. Dia adalah mesin pembunuh. Lantai atas adalah tempat penahanan Sarah. Carlos tidak takut pada apapun. Dia melompat di udara dengan mudah. Penjahat kelas 1 berencana untuk menghentikannya. Tapi tidak bisa melakukan apapun. Carlos telah membersihkan mereka semua. Dia naik ke lantai 2 dan melompat dengan tendangan tinggi. Dia meraih penjahat itu dan melemparkannya ke bawah. Dia pergi ke lantai 3. Seorang preman menyatakan penghinaan terhadap orang-orang yang berurusan dengan kelompok mereka. Tapi pada akhirnya Carlos berhasil mengalahkan mereka. Pria ini sudah melihat semuanya lewat kamera pengintai. Karena dia percaya diri jadi dia tidak takut. Pria ini adalah tokoh seni bela diri nasional. Dia tidak bisa dikalahkan. Tapi saat berbalik ternyata Sarah telah melarikan diri. Dia berlari dari lantai atas ke bawah sambil mengalahkan para preman ini. Siapa tahu ternyata Sarah begitu kuat. Saat ini Carlos sedang menghadapi naga hitam. Kedua belah pihak bertekad untuk bertarung satu sama lain. Dia sangat marah. Akhirnya Sarah bertemu lagi dengan Carlos. Mereka berpegangan tangan untuk membalas dendam. Dia terbang untuk menendang Carlos. Lalu melempar Sarah terbang ke dinding. Carlos berdiri untuk melawan. Tapi dia bukan lawan yang bisa Carlos tangani. Gara-gara perempuan ini ayahnya keluar dan memarahinya. Jadi dia akhirnya membunuh ayahnya dengan racun. Sekarang Carlos tahu Master telah kalah. Di kepalanya ia tampak membayangkan Master yang diracuni. Saat itu api kemarahan mulai membakar Carlos. Carlos perlahan-lahan bangkit. Carlos merobek bajunya. Pertarungan resmi dimulai. Carlos menghajar pria jahat ini tanpa ampun. Setelah serangan terakhir di kepala, akhirnya pria ini dikalahkan. Di akhir cerita Carlos telah menjadi pengganti Master dan terus mempromosikan seni bela diri di India. Lalu hidup bahagia selamanya dengan Sarah. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.